Halo sahabat setia, kembali lagi di cerita penuh kejutan yang pastinya bikin kalian penasaran sampai akhir. Sebelum kita mulai, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan rezekinya selalu lancar ya. Kali ini ceritanya benar-benar bikin shock. Kisah dua gadis cantik yang berebut cinta seorang kakek tua miskin. Tapi apa yang terjadi di malam pertama sungguh tak terduga. Yuk dengerin cerita ini sampai selesai. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk pikuk kota, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Darto. Usianya sudah menginjak 70 tahun. Dengan rambut yang memutih, kulit keriput, dan tubuh yang sedikit bungkuk, Pak Darto dikenal sebagai sosok sederhana. Hidup seorang diri di rumah kecil yang sudah tampak lapuk. Meski miskin harta, ia kaya akan kebijaksanaan. Selalu ramah, menyapa siapapun yang ia temui. Kepribadiannya yang tenang membuat banyak orang hormat padanya, tetapi tak pernah ada yang menyangka bahwa seorang kakek tua seperti Pak Darto akan menjadi pusat perhatian dua gadis muda cantik yang baru saja pindah ke desa tersebut. Kehadiran dua gadis cantik bernama Rina dan Maya mengguncang ketenangan desa. Rina adalah sosok gadis lembut dengan rambut panjang tergerai indah, sedangkan Maya memiliki aura berbeda, berani, genit, dan suka menggoda dengan senyuman manisnya. Keduanya pindah ke desa itu dengan alasan bekerja, namun tak ada yang tahu pasti tujuan mereka yang sebenarnya. Pertemuan mereka tak terduga dengan Pak Darto terjadi ketika pagar rumah Rina rusak. Pak Darto yang kebetulan lewat dengan mengenakan sarung dan baju lusuhnya menawarkan bantuan dengan senyum khasnya. Rina dan Maya langsung terpesona. Melihat kakek tua itu bekerja dengan tenang, tangan kasarnya masih menunjukkan kekuatan seorang lelaki. Sejak saat itu, Rina dan Maya mulai sering mendekati Pak Darto. Tanpa ada yang tahu alasan pasti di balik perhatian mereka, Rina yang lembut lebih sering datang membawa masakan buatan tangannya, memberikan alasan bahwa ia ingin belajar masak dari orang tua yang bijak. Sementara itu, Maya lebih berani. Ia selalu datang dengan pakaian agak ketat dan sengaja duduk di dekat Pak Darto. Seringkali mengajukan pertanyaan yang menggoda. Kakek nggak pengen punya istri muda? Tanyanya sambil tersenyum manis. Pak Darto hanya tertawa kecil, namun tatapan matanya penuh misteri, membuat Maya salah tingkah dan diam-diam penasaran dengan sosok kakek tua itu. Warga desa mulai gempar melihat tingkah dua gadis cantik itu yang terang-terangan berebut perhatian Pak Darto. Gosip mulai beredar di antara ibu-ibu desa yang penasaran. Aneh, kok gadis-gadis kota secantik itu malah tertarik sama kakek tua miskin? Celetuk salah satu tetangga. Namun Rina dan Maya tidak peduli dengan omongan orang. Bagi mereka, Pak Darto memiliki daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Aura bijaksananya, sikap tenangnya, dan misteri di balik kehidupannya membuat kedua gadis itu terus bersaing. Rina mencoba menenangkan hati Pak Darto dengan kebaikan, sedangkan Maya menggunakan godaan manisnya. Keduanya semakin gencar, bahkan tak jarang saling sindir ketika bertemu di rumah kecil Pak Darto. Pak Darto sendiri bingung dengan situasi yang ia hadapi. Seumur hidupnya ia tak pernah menyangka akan menjadi rebutan dua gadis muda yang jauh lebih muda darinya. Namun di balik sikap tenangnya, ia mulai memikirkan keputusan besar yang harus ia ambil. Hingga suatu sore di bawah pohon mangga depan rumah, ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Dengan senyuman kecil, ia memandang Rina dan Maya yang duduk di hadapannya.
"Anak-anak, kakek sudah tua. Apa yang kalian cari dari kakek?" tanyanya. Rina tertunduk malu, sementara Maya hanya tersenyum tipis. Pertanyaan itu tak membuat mereka mundur, malah semakin membulatkan tekad untuk mendapatkan hati sang kakek tua yang penuh misteri. Sejak pertanyaan itu terlontar, suasana antara Pak Darto, Rina, dan Maya menjadi semakin intens. Rina mulai menunjukkan ketulusan hatinya dengan datang lebih sering, menyapu halaman Pak Darto, dan menyiapkan makanan hangat. Dengan senyuman yang lembut, ia berkata, "Kek, Rina cuma ingin melihat kakek bahagia. Kalau ada yang bisa Rina bantu, bilang saja ya, Kek." Sementara itu, Maya tidak mau kalah. Ia datang dengan penampilan yang lebih mencolok dari biasanya. Duduk di beranda rumah samping Pak Darto sambil menyilangkan kakinya dan menggoda Pak Darto dengan kalimat-kalimat genit. "Kek, kalau punya istri muda, bisa nggak ngurusinya? Jangan-jangan kalah tenaga nih." Hahaha, ujarnya sambil tertawa. Meski berbeda cara, keduanya semakin berusaha mendekati perhatian kakek tua itu. Pak Darto hanya bisa tersenyum samar melihat dua gadis cantik yang terus berusaha mendekatinya. Meski ia merasa aneh dengan situasi itu, ada perasaan yang mulai muncul di hatinya. Sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Desa kecil itu semakin heboh dengan berbagai spekulasi. Beberapa tetangga berbisik bahwa Pak Darto pasti punya harta tersembunyi. Makanya Rina dan Maya begitu berambisi mendekatinya. Namun ada pula yang menganggap ini hanyalah permainan dua gadis kota. Pak Darto tidak peduli dengan gosip-gosip tersebut. Di balik wajahnya keriput, ia mulai berpikir untuk mengambil keputusan yang tak hanya akan mengejutkan kedua gadis itu, tetapi juga seluruh desa. Suatu hari Pak Darto memanggil Rina dan Maya untuk berbicara serius. Keduanya datang dengan hati berdebar, berpikir ini adalah momen penentuan. Duduk di ruang tamu kecil yang hanya diterangi lampu minyak, Pak Darto menatap keduanya dengan pandangan penuh wibawa. "Kakek sudah tua, tapi kakek ingin hidup dengan seseorang yang benar-benar tulus," ucapnya pelan namun tegas. Rina menatap Pak Darto dengan mata berkaca-kaca. Sementara Maya berusaha tetap tenang meski tangannya berkeringat. Dengan suara berat, Pak Darto akhirnya berkata, "Kakek akan menikahi salah satu di antara kalian, tapi hanya yang bisa membuktikan ketulusan cintanya." Kata-kata itu membuat Rina dan Maya terdiam. Di hati mereka, ini adalah pertarungan terakhir untuk memenangi hati sang kakek. Sejak pernyataan itu, Rina dan Maya semakin serius menunjukkan perasaan mereka. Rina datang dengan setiap pagi membawa nasi hangat dan teh manis, merawat rumah Pak Darto dengan penuh perhatian. Ia bahkan pernah menangis di hadapan Pak Darto sambil berkata, "Kek, aku nggak butuh harta atau apapun. Aku hanya ingin kakek bahagia dan nggak hidup sendirian." Sementara itu, Maya mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang lebih lembut. Ia tidak lagi hanya menggoda, tapi juga membantu Pak Darto menanam sayur di halaman rumah. Meski caranya lebih santai, ia sering berbisik pelan, "Kek, kalau aku jadi istri kakek, hidup kita pasti akan lebih berwarna." Keduanya berjuang sekuat tenaga, sementara Pak Darto tetap tenang menyaksikan ketulusan mereka. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan, akhirnya hari yang dinantikan tiba. Pak Darto mengundang seluruh warga desa untuk berkumpul di halaman rumahnya. Semua orang penasaran dengan keputusan kakek tua itu. Rina dan Maya duduk bersebelahan. Keduanya tampak cemas. Dengan suara tenang, Pak Darto berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Setelah melihat ketulusan kalian berdua, akhirnya kakek memilih
Dadadat. Semua orang menahan napas, sementara Rina menunduk dan Maya memegang ujung bajunya dengan erat. Jawaban kakek adalah Maya, ucap Pak Darto sambil tersenyum kecil. Maya terkejut, matanya membesar, sementara Rina hanya bisa menahan air mata. Warga desa bersorak heboh, tak percaya bahwa seorang kakek miskin akhirnya menikahi gadis cantik seperti Maya. Namun apa yang terjadi setelah itu sungguh tak disangka siapapun. Maya masih terdiam ketika namanya disebut, seolah tak percaya dirinya yang terpilih menjadi pendamping hidup Pak Darto. Rina yang duduk di sebelahnya hanya bisa menunduk, berusaha tegar menerima kenyataan. Suasana desa riuh oleh bisikan para warga yang tak menyangka keputusan tersebut. Kenapa Maya? Bukannya Rina lebih tulus? Tanya beberapa ibu-ibu desa. Namun Pak Darto tampak yakin dengan pilihannya. Dengan senyum lembut ia mendekati Maya dan berkata, "Kamu punya sesuatu yang spesial, Maya. Bukan hanya sikapmu yang berani, tapi kakek melihat ada hati yang tulus di balik sifat manja dan godaanmu selama ini." Maya menatap Pak Darto, air matanya jatuh perlahan. Ia tak menyangka di balik semua usahanya, sang kakek tua benar-benar mampu melihat siapa dirinya sebenarnya. Hari pernikahan Pak Darto dan Maya pun digelar sederhana namun penuh kebahagiaan. Penduduk desa datang berbondong-bondong, penasaran sekaligus ingin merayakan momen langka ini. Maya mengenakan kebaya putih sederhana, namun kecantikannya tetap bersinar. Sementara itu Pak Darto tampak gagah dalam balutan pakaian tradisional meski wajahnya penuh keriput. Rina hadir dengan senyuman tulus, meski di dalam hatinya ada sedikit rasa sedih. Sebelum acara dimulai, Rina mendekati Maya dan menggenggam tangannya. "Jaga kakek baik-baik ya Maya, dia orang yang spesial," ucapnya lembut. Maya tersenyum dan memeluk Rina. "Terima kasih Rin, aku janji akan membuatnya bahagia." Momen itu menjadi semua orang terharu. Rupanya meski cinta membuat mereka bersaing, persahabatan keduanya tetap utuh. Setelah resmi menikah, kehidupan Pak Darto dan Maya berubah drastis. Meski awalnya banyak yang meragukan pernikahan mereka, Maya menunjukkan dirinya sebagai istri yang baik. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan untuk Pak Darto, membantu membersihkan rumah, bahkan ikut berkebun bersama suaminya. Mereka terlihat seperti pasangan biasa meski terpaut usia yang sangat jauh. Lambat laun warga desa mulai melihat ketulusan Maya. Ternyata Maya benar-benar tulus ya. Dulu kita kira cuma main-main, bicik salah satu tetangga. Tak hanya itu, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika sebuah kabar mengejutkan datang. Pak Darto ternyata memiliki tanah luas yang selama ini ia rahasiakan. "Dulu tanah ini peninggalan keluarga. Aku simpan karena nggak mau jadi sombong," ujar Pak Darto suatu sore. Maya terkejut, tetapi ia tidak terlalu memikirkan harta tersebut. Baginya, kebahagiaan hidup bersama suaminya sudah pasti lebih dari cukup. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian. Pak Darto yang selama ini hidup dalam kesunyian kini selalu ditemani tawa dan senyum Maya. Mereka sering menghabiskan sore di beranda rumah, menikmati secangkir teh sambil bercerita. Meskipun usia mereka terpaut jauh, Maya merasa tak pernah kekurangan cinta. "Kakak itu seperti malaikat buatku. Dia nggak pernah marah, selalu sabar dan penuh kasih sayang," ucap Maya. Suatu hari kepada Rina yang datang berkunjung, Rina pun merasa lega melihat sahabatnya bahagia. "Aku senang melihat kalian, kakek beruntung punya kamu," balas Rina dengan tulus. Tak lama kemudian Rina bertemu dengan seorang pemuda desa yang baik hati, dan kehidupan Rina pun perlahan ikut membaik. Kini ketiganya menjalani hidup masing-masing dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan.